Uli. Saya urus. Tak sudah. Tak is. Kalau kamu jadi tokoh ya, yang kamu impikan tuh tokoh siapa? Misalnya kalau Perdana Menteri Inggris misalnya itu kan perempuan tuh. Kamu Favorit. kira-kira favorit kamu tokoh di Idola, Indonesia idola. atau idola. Misalnya siapa Indonesia yang perempuan? boleh, luar negeri boleh. Ibu Megawati misalnya, atau siapa? Siapa? Perempuan. Perempuan. Tidak Nggak ada. ada. Nggak ada. Di dunia nggak ada. Oh, kamu. Nggak ada. Oh, ya udah. Jadi dirimu sendiri lah ya. Ayo, apa? Betul. Oh, jangan Apa? banget nonton. Tadi dia fokus untuk dirinya sendiri mungkin. Jadi dia harus Kalau bukan mencoba. tokoh, idolamu siapa? Ya, Kalau idola. bukan tokoh ya. Kalau bukan tokoh, idola siapa? Bukan Yang tokoh, paling bukan tokoh. senang. Yang kamu suka, kamu senang. Guru. Guru. Guru siapa? Guru siapa? Guru siapa? Tebak. SD, SMP. Guru SD. Sama SMP. Guru SMP Budia. Ibu dia. Ibu dia. Budia. Oh, Iya, oke. Bahasa Itu Indonesia. idolanya ya. Iya. Fadu Ais. Bahasa Indonesia. Kan nggak bisa bahasa Indonesia dia. Oh, oke. Jadi saya leskan privat ke Budia. Saya bilang sama dia, tolong anak saya harus bisa bahasa Indonesia karena dia anak Indonesia, kan nggak mungkin nggak bisa kebolak-balik. Akhirnya Budia di-drill sama dia, nilainya langsung melejit. Oh, Tadinya kan dia nggak suka karena Oh, kesulitan gitu. Oke. Setelah ditangani Budia, ya. alhamdulillah. Kenapa Budia? Kamu favorit kenapa? Kenapa? Idolanya. Favorit Budia. Oh, tukar pengalaman. Oh, tukar Kamu buat pengalaman. kamu apa? Apa? Berusaha. Waduh. Bisa. Yang lain, bahasa Indonesia, Masuk bahasa Indonesia ya? itu Ya. sama Budia itu dia ini supaya bahasanya setara dengan anak-anak Indonesia. Oke. Anak tunarungu nggak bisa bahasa Indonesia kan ya. Oke. Ya. Terus jadi dengan bantuannya Budia dia bisa Bahasa Bisa lebih Indonesia. bagus. Ya. Oke. kalimat bahasa Ya. Indonesianya. Ya, ngerti. Kalau di Karya Mulia kan SD belajar bahasa Indonesianya itu satu kata. Pas SD kan udah pindah, bahasa kan semuanya temannya mendengar, dia sendiri yang tidak. Nah ini dia harus saya drill privat gitu, supaya bisa setara dengan temannya, bisa bersaing dengan yang normal seperti itu. Katanya Elsa sudah bisa bahasa Jepang. Bisa baca aja atau mengucapkan juga. Ngomong bisa. Ngomong bisa, bahasa Nihongo Jepang bisa. hanasemasu ka? Oh, bisa ya. Hai. Oh, nilai dari SD, SMP itu rata-rata nilainya paling Untuk tinggi. bahasa Jepang paling tinggi. Bahasa Jepang ya? Iya, Oh. paling tinggi. Jadi hiragana, katakana itu bisa bicara ya? Agama. Oke. Ya. Iya. Tapi ini major yang di ini gizi ya? Gizi apa? Iya. Pengetahuan ilmu gizi ya? Iya. Oke. Terus ada yang lebih private. Sudah punya pacar belum? Sudah punya pacar. Oh belum. Fokus dulu. Surah. Kan S2, Fokus. ya. Oh sekolah ya? Iya, Waduh. S2 Kapan sekolah kemarin. terus? Ya mudah-mudahan yang S3 ini sambil kerja. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dipertemukan jodoh. dengan jodohnya. Oke. Itu karena minta saya ya seperti itu sama Allah. Ada target ini nggak? Oh, semoga dapat jodoh. Ada target kapan mau nikah? Ada target 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 Planning. menikah. kapan nikah?
Ada. Kapan? Kapan? Tahun berapa kira-kira? dulu letak Nah, letak lu dulu. kerja, mudah-mudahan dipertemukan. Tapi dulu aja beri Oh, kerja. Belum dapat pacar ini. Oh, Iya. tabung dulu ya. Iya. Mudah-mudahan dipertemukan, Mm-mm. bisa pacaran gitu. Saya itu baru nikah gitu. baru dapat. Oh, tidak mau merepotkan uang orang tua. Jadi dia sambil nabung gitu Ya. loh. Apa yang mau dikatakan kepada ayah dan ibu udah setinggi ini, udah selevel ini? Apa yang kamu katakan sama ayah, sama ibu, bahwa kamu sudah kuliah sampai S2 selesai, sudah lulus. Apa yang kamu katakan sama ayah sama ibu apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, Ayah ibu beri memberi apa? Salah apa? Sabar apa? Atau salah apa? memberikan Sabar. saran sampai Seperti apa? seperti apa? Pelul. Menegur, Apa? memberi saran, Menasehati. menasehati Itu saya. untuk dia. Sebelah saya. Ilah sebelah. Sebetulnya dia keras kepala. Oh. Karena ibu ayah menasehati, menegur kalau ada yang salah, dia patuh nurut gitu loh. Aslinya kan keras kepala gitu. Jadi jujur deh. Kalau keras kepala. Kumpulan orang keras kepala emang. Boleh dijawab, boleh nggak? Pernah kecewa nggak sama papa, sama mama? Pernah kecewa Kecewa. sama ibu, sama ayah. Belah sedikit. Sedikit apa? Pernah. Misalnya apa? Misalnya. Contoh. Contoh apa? Ya apa? Coba. Contohnya apa? Kecewa sama Yang bersati. Nah itu loh, Oh. dia kecewanya kalau dinasihati orang tua itu ada rasa kayak kesel. Tapi sebentar deh, dia kalau marah nggak pernah sampai berhari nggak. Oke. 1 jam. Kamu 2 kalau jam, dinasihati ngomong apa? ngomong apa? Kalau kamu dinasihati ibu sama ayah ngomong Ngomong apa? apa? Fafalah ibu yang mematafat. Maafkan aku, ibu, ayah, aku Memang cerewet. Memang cerewet. Oh gitu ya. Ya, pasti macamnya. Kata-kata Pokoknya kalau cerewet dikasih itu. tahu ayah ibu itu Saya. cerewet. Saya itu tafat. Saya itu tafat. Orang tua itu cerewet. Saya juga cerewet. Oh, saya juga cerewet. Oke. Lalu apa yang paling disuka dari ayah maupun dari ibu? Apa? Apa? Yang Paling- kamu Paling suka? Ayah suka sama ibu apa? Yang kamu suka? Ibu, Iya, apa? Iya, yang Ya. kamu suka Yang dari paling ibu, disuka. yang suka dari ayah apa? ibu banyak daripada ayah. Apa? Iya, apa yang kamu sukanya suka, dari Ibu? ibu apa? Ma'atul apa? Ma'atul apa? banyak Ambah. dari agama, Sholat. macam-macam. Sholat apa? Kayak gitu sebenarnya. Doa. Saya itu banyak mengajari masalah agama, Belajar contoh ngomong. ngomong. Kan saya kan bukan Banyak. bapaknya. Doa. Sholat. Ibu ma'atul. Mengajari itu suka. Ibu banyak ibu. Lebih banyak ibu. Lebih Memang banyak iya, ibu. Iya. Kalau ayah suka apa? Kalau ayah. Ayah. Kalau ayah, Ma'atul tata. Oh, kuliah Kuliah. pelajaran. Kalau Kuliah. ada kesulitan. Apa? Menmati matematika. Menmati ma'atul menmati. Sudah. Oke, ya, ya. Terus katanya sudah ada tawaran untuk kuliah S3 ya? Iya. Gimana ceritanya? Iya, cerita. Oh ya. Katanya mau jadi dosen juga atau gimana? Iya, Gimana ceritanya? pengennya Gimana? memang dari kecil saya itu apa ya? Saya planning anak saya itu nggak kepikiran ke sana-sana ya, karena ayahnya gitu. Jadi saya pengennya anak saya dari kecil itu harus jadi dosen. Harus Seperti jadi itu. dosen. Iya, pengennya saya. Pengennya. Tapi berjalannya waktu saya juga nggak tahu ya. Itu urusan Allah, saya nggak tahu. Ternyata apa yang saya inginkan dari dia kecil, umur 1,5 tahun setelah divonis seperti itu, kesini
Akhirnya dia ngikut kayaknya. Ada orang lagi, saya bilang lebih baik ini, dia nggak mau. Aku pengen ngikut jejak ayah, dia bilang gitu. Apa penyebabnya? Kok dia jawabnya, aku pengen jadi profesor. Seperti profesor. itu. Okay. Langsung kaget saya juga. Ya ternyata nah ini kenapa? Apa ya? Pokoknya harus saya jadi gitu. Karena ternyata ngejar profesor. Saya harus lebih baik dari saya. Gitu dia ngomongnya gitu. Aku harus bisa mengalahkan ayahku seperti itu. Ini nanti mau kuliah S3 di mana? Di UNER. Di UNER lagi? Ya, di UNER kembali. S3-nya kuliah. S3 di mana? Pokoknya dekat rumahku. Di Surabaya ya? Dosen sambil kuliah, karena sambil kuliah, jadi harus dekat. Nah, kan berarti yang dekat kan di UNER. Ya. Nah, seperti itu. Kalau dosen nanti harus pakai interpreter atau enggak? Tetap penerjemah. Kalau jadi dosen tuh loh, kamu nanti ngajarnya gimana? Pakai apa? Pakai Interpreter? Pakai penerjemah bahasa isyarat Ya, atau gimana? Gimana kamu? Bisa ambil sapi apa? Oh, dia menjawab sambil ngomong sama gerakan ini tubuh Dan bahasa isyarat jadi. Jadi dibantu dengan gerakan tubuh atau dengan apa? Dengan pembantuan audiovisual. Visual ya? Iya, seperti itu. Oke, terakhir apa pesan-pesan untuk teman-teman lain yang menyandang disabilitas yang sama, misalnya bagaimana? Pesan-pesan buat teman-teman kamu yang sama menyandang disabilitas nih, Tunarungu, apa pesanmu sama teman-teman? Harus apa? Ya, pesan Jadi, untuk yang teman-teman tuli apa? Apa pesan? Supaya bisa maju. Supaya bisa maju, tidak stuck di situ aja, nggak mau ini, nggak mau itu. Apa pesan? Untuk orang tua, anak-anak harus untuk orang tuanya tidak boleh malas, harus mengajari anak-anaknya yang berkebutuhan khusus itu, gitu loh. Terus apa lagi? Apa? Untuk teman-temannya, untuk teman-temannya yang yang teman-temannya semangat untuk mencari kerja. Susah diterima. Kalau teman-teman ini kemungkinan ya, saya nggak tahu, susah diterima di kerjaan, ya nggak tahu perusahaan apa, gitu loh. Seperti itu kendalanya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi untuk orang-orang tua yang di luar sana, menurut saya untuk memunculkan Elsa yang baru harus memiliki 3 faktor ini. Yang pertama itu kemauan dari anak itu sendiri. Yang kedua, dukungan dari orang tua. Dan yang ketiga, finansial yang stabil untuk memfasilitasi anak. Jadi ketiga faktor ini itu penting untuk mendukung terbentuknya anak ini di kemudian hari kelak. Kalau salah satu faktor ini ada yang ganjil atau ada yang kurang, maka hal itu saya rasa kurang bisa memunculkan bakat anak di kemudian hari kelak. Contoh seperti halnya Ananda Elsa ini. Ananda Elsa mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin belajarnya juga ada. Orang tua yang mendukung secara moral, secara material dan lain sebagainya, dan juga finansial, karena anak-anak seperti ini itu tanpa kita sadari membutuhkan finansial yang lebih daripada anak-anak pada umumnya. Jadi hal ketiga ini memang harus saling berkaitan yang ada dalam kehidupan anak, khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sampai umur setahun lewat, ya sampai hampir 1,5 tahun, Elsa ini ternyata masih belum bisa ngomong. Ya, sebenarnya neneknya atau mbahnya, yang Mbak Putrinya bilang nggak ada masalah karena Pak D-nya juga baru bisa ngomong umur 3 tahun gitu. Tapi kita berdua penasaran gitu ya. Kenapa sih yang lain
seumuran belum setahun aja bisa ngomong ya. Sementara dia kan yang motorik lainnya luar biasa ya, umur 8 bulan dia sudah bisa jalan. Oh, 8 bulan udah Umur bisa. setahun sudah bisa lari. Jadi itu luar biasa, tapi ternyata kok ngomongnya nggak bisa-bisa. Akhirnya kita ya coba bawa dia ke rumah sakit untuk cek pendengarannya. Ya dari situ baru kita tahu bahwa ternyata memang kemampuan mendengarnya sangat rendah. Sudah terapi atau treatment kemana saja? Sejak kapan itu? Sejak kapan terapi Ya, atau apa lagi? sejak kita tahu dia punya kelainan itu, pokoknya dikasih tahu orang ada yang bisa ngobati di mana kita datang ya. Jadi sampai ada yang di situ Bondo, ada yang di Sudah muter-muter pokoknya. jadi bukan nggak sampai situ Bondo ya, di daerah Keraksaan ini antara perbatasan Probolinggo dan situ Bondo itu sudah sampai. Tapi kita bawa ke yang sana. dicari selalu itu apa namanya? Selalu jalur medik atau alternatif atau apa? Justru Medik kita juga, lebih ya. medik juga, Medik, tapi ya. lebih banyak kita ke Terapi. terapi Terapi, karena kelihatannya kalau di medik untuk anak-anak tunarungu ini, apalagi yang bawaan lahir ya, selalu arahnya sudah pakai alat ini. Kenapa Ayu nggak pakai alat aja kalau misalnya bisa lebih mendengar? Iya. Waktu kecil dia sampai umur 25 sampai tahun 2020 itu dia pakai alat. Oh gitu. Tapi Karena ya nggak ngerti. setelah tahun 2020 kita dapat ibunya lihat video ada orang yang bisa terapi membuka saraf pendengaran. yang di otak. Kita ke sana kemudian ternyata dibuktikan bahwa ternyata alat yang dia pakai sekian puluh tahun itu nggak ada gunanya sama sekali. Oh. Iya. Ya, jadi dia ditesnya itu dengan menggunakan alat, telinganya itu nempel di speaker Yang berapa ya? besar, Yang di besar. meja tapi yang Ya. besar ini ya. Itu nempel dan orangnya itu teriak ke huruf A, B, ini sekeras-kerasnya sampai yang lain yang kita itu jantungnya udah bergetar ini. Tapi Dia dia tidak ada reaksi sama Ada sekali. reaksi sama sekali. Bagaimana bisa tahu Elsa keinginannya sekolah sampai tinggi gitu? Oke, yang pertama sebenarnya di waktu dia TK di SLB, itu ketua yayasan TK-nya Waryono ini sudah pesan ke saya bahwa Elsa cukup hanya sampai TK di SLB. SD udah harus Jadi keluar. dia tidak boleh sekolah SD di Karya Mulia. Dia harus keluar. Jadi Memang dari situ soalnya kami tes mulai EQ berpikir, tinggi. gitu. mulai Tes berpikir EQ-nya dia bahwa memang tinggi. bahwa dia Iya. memang berbeda dengan anak yang lain. Yang lain. Ya. Hanya saja ibunya yang khawatir takut anaknya dibully segala Iya, macam. takutnya kalau Akhirnya begitu kan SD kan kita masih down tetap anaknya. daftarkan ke Karya Karya Mulia. Mulia, gitu ya. tetap. Di kelas 1 dia nggak ada masalah karena gurunya kan guru senior yang relatif sabar. Sampai begitu kelas 2 gurunya sudah Angkat nyerah. tangan, nyerah. Nyerah dan manggil ibunya untuk meminta Elsa keluar aja dari sekolah untuk pindah ke sekolah umum. Dengan jaminan bahwa kalau Elsa nanti tidak betah di sekolah umum, silakan Bisa. kembali ke Karya Mulia. Nama dia sampai SMA nggak akan dicoret. Sama SD. Nggak sampai SMA malah, Oh, pokoknya nggak sampai akan dicoret. Nggak akan Kapanpun dicoret. dia kembali, dia nggak harus daftar ulang. Gitu. Ternyata Dia lebih Elsa betah ini di sekolah umum. lebih suka pelajarannya. Kalau Jomo kan jauh lebih banyak daripada Karya Mulia. Dia lebih suka. Soalnya gurunya juga pesan, mamanya Elsa kalau di luar, Elsa itu nanti mamanya Elsa bisa tahu mana yang dia sukai. Kalau di sini kan cuma gini. Ini nanti Elsa kalau menetap di sini kemunduran, Elsa mengalami kemunduran. Tapi kalau di luar sana mengalami kemajuan dan bisa bersaing dengan yang lain. Gitu. Syaratnya begitu. Satu hal lain mungkin Akhirnya, juga ini ya, yang tadi dia bilang waktu kecil dia punya cita-cita jadi pegawai di bank. Itu dia sampaikan waktu dia masih TK. Oh. gitu sudah. Jadi dari situ sudah mungkin dari kita kecil bisa itu lihat nggak bahwa tahu. Biasanya anak lulus SMA aja nggak tahu cita-cita. bahwa dia Ini dari punya kecil udah cita-cita yang punya. tinggi gini. Cita-cita tinggi udah punya. Gitu. Yang paling sulit dia mungkin jenuh, merasa karena apa ya, kan karena mendengar kan
ini ngomong apa kan gerak bibir ya cuman gini aja toh. Nah dia itu merasa kesulitannya seperti itu. Yang saya inget itu mungkin dianya juga ingetnya dari situ mungkin gitu, kerasa kesulitan sampai nangis-nangis lah. Dia kan sampai nangis-nangis karena apa yang saya ucapkan loh, bibir kan cuman gini lah, kadang nggak nyambung gitu loh. Tapi dia kan harus belajar itu, cuman itu aja dia. Lalu bukan target lah. Jadi di balik seorang yang berhasil pasti ada seseorang yang terus mensupport ya. Dan dalam hal ini tentu kedua orang tua ya. Nah ini apa target atau apa impian atau dream ibu ayah ibunya ini? Maksudnya intinya nanti, adalah karena dia anak tunggalnya. Bukan, maksudnya nanti targetnya jadi apa? Karena dia anak tunggal, dia harus bisa mandiri. Mandiri, oke. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Tentunya jadi apa gitu, harus jadi apa gitu. Kalau dia memang niatnya memang pengen jadi dosen mengikuti jejak saya, tentunya saya ingin dia mencapai posisi yang tertinggi di jabatan tertinggi di dosen. Ya, baik. Dan itu saya berharap dia tidak mencapai itu pada usia yang sudah lanjut ini, secepatnya. Di usia muda. Saya yakin dia bisa ini, dengan kemauan kerja dan kerja kerasnya. Oke, baik. Lalu yang terakhir mungkin apa yang dapat disampaikan untuk keluarga-keluarga yang yang mendapat kesempatan untuk memelihara anak, ketepatan anak sehebat Elsa ini. Oke, yang pertama yang pasti adalah ya tadi yang seperti Pak Willy tadi sampaikan ya. Jadi kuncinya adalah memupuk kemauan anaknya. Jadi anaknya itu harus punya kemauan yang kuat untuk maju. Terus dukungan kedua orang tua nantinya. Ya tidak pernah bisa lepas dari finansial ya, walaupun nanti mungkin kedepannya saya berharap pemerintah bisa memberikan beasiswa yang sama gitu kalau memang anak itu mampu ini. Tapi intinya adalah bahwa kuncinya kita harus tega ini untuk memaksa dia bisa bicara. Kenapa? Karena menurut saya anak tuli bukan anak bisu. Jadi selama pita suaranya bagus, maka dia satu saat pasti harus bisa bicara. Selama kita mau mengajari dia. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memupuk percaya diri dia. Karena sebagian besar tentunya kalau anak disabilitas kan dia punya kekurangan, umumnya kan jadi nggak pede gitu ya. Nah itu harus mulai kecil. Kita harus tanamkan rasa percaya diri yang kuat pada dia, sehingga dia tidak akan merasa bahwa dia beda dengan teman-temannya yang lain. Dan itu yang sudah kami lakukan. Jadi kami berdua berbagi tugas. Ibunya ngelatih supaya dia bisa ngomong, bisa mengeluarkan suara. Saya melatih dia keluar rumah untuk bisa bersosialisasi dengan yang lain, yang bisa memunculkan rasa percaya dirinya. Tentu semuanya dibalus dengan cinta ya, kasih sayang ya, itu yang utama ya. Yang semua orang nggak bisa dapat selain dari orang tuanya ya. Ujian apa? Tesis ya, ujian S2. Dan itu nggak boleh keluarganya ya yang jadi penerjemah. Iya betul. Harus orang lain yang ada. Itu harus ada sertifikat khusus untuk bahwa Anda adalah real penerjemah gitu. Iya, jadi kalau memang penerjemah itu pertama sifatnya netral ya, tidak ada tendensi dari pihak manapun. Nolong mana Iya, betul. Jadi memang waktu saya mendampingi Elsa waktu tesis itu memang bersifat netral. Jadi jawabannya Elsa saya terjemahkan 100%. Dan untuk sertifikat itu sudah ada dari dulu. Jadi memang harus ditempuh pendidikan yang sesuai dengan yang saya alami sekarang, baru saya bisa menjalankan profesi ini. Kemudian ini kan bidangnya gizi ya, gimana bisa jadi Anda harus belajar dulu ilmu gizi atau pokoknya apa aja yang diterjemahkan gitu.
Menariknya dari juru bahasa isyarat itu kita belajar banyak hal, Pak. Dan saya suka belajar. Jadi saya ketika menjuru bahasa isyaratkan tentang OJK nih ya, saya juga akan belajar OJK. OJK itu apa sih? Kalau saya belajar tentang kebencanaan, saya juga akan belajar kebencanaan. Jadi waktu saya mendampingi Elsa tentang ilmu gizi, yang backgroundnya saya memang bukan orang gizi, awalnya saya latihan dulu sama Elsa. Saya tanya-tanya, ini maksudnya apa, begitu. Jadi sebelum kita terjun langsung tesis itu, kita sudah membangun bonding antara saya sama Elsa, gitu. Oke, Elsa ini kalau sebutannya tunarungu ya? Atau? Sebetulnya kalau secara formal itu tunarungu, tapi mereka ini lebih nyaman dipanggil tuli, seperti itu tuli, sebetulnya. Ya. Jadi bisa mendengar tapi nggak bisa bicara atau gimana sih? Beraneka ragam, Pak, tergantung anaknya masing-masing. Nah, kalau Elsa ini itu setahu saya Elsa ini kalau mendengar hanya mungkin harus dekat dengan telinganya dan dengan suara yang lebih kencang ya mungkin ya. Tapi untuk ngomongnya ini termasuk anak tunarungu yang sudah terlatih. Di bawahnya Elsa masih banyak lagi gitu. Karena terlatihnya dia, akhirnya dia bisa mendekati suara seperti kita. Oke. Kemudian gimana komunikasinya dengan Elsa bahwa ini maksudnya ini gitu? Gimana itu menyatukan satu frekuensinya, gimana itu? Kalau Elsa itu saya rasa daya tangkapnya cepat. Jadi Elsa ini tanpa harus diulang-ulang beberapa kali, saya rasa dia sudah nyambung antara pakai isyarat kadang-kadang ataupun biasanya langsung oral juga bisa. Jadi Elsa ini diisyaratkan juga bisa, tanpa isyarat pun juga bisa. Namun kalau harus pakai oral itu pelan-pelan dan rahangnya terbuka dengan jelas. Jadi kalau kalau kita ngobrol-ngobrol biasa, mungkin Elsa harus perlu pengulangan. Gitu. Kalau misalnya kita ngomong wajar nih, apa kabar Elsa gitu? Itu harus bisa kita diucapkan aja atau harus dengan bahasa isyarat? Kalau Elsa sendiri ini saya rasa kalau tentang bahasa isyarat mungkin lebih cepat pahamnya. Tapi kalaupun orang ini tidak bisa bahasa isyarat, hanya tentang apa kabar Elsa, saya rasa Elsa pun bisa memahami lah. Mungkin 1-2 kali pengulangan aja Elsa paham. Oke. Coba kalau yang tadi apa kabar Elsa pakai bahasa isyarat gimana? Alhamdulillah baik. Langsung nyambung karena saya padukan oral dan isyarat sedikit. Gitu. Jadi itu ada itunya ya. Betul. Apa namanya? Dikonfirmasi dengan di-combine. Biar lebih cepat informasinya. Gimana Anda kesannya sama Elsa nih? Dia tuh orangnya kadang gimana gitu. Tentu in positive way ya, maksudnya keinginan belajarnya atau gimana. Kan selama ini kan dekat selalu begitu, ya kan, curiosity-nya atau apa. Secara umum gimana Elsa? Elsa ini anaknya gigih, sangat gigih sekali. Daya ingin belajarnya, daya ingin rasa ingin tahunya terhadap suatu hal itu juga tinggi banget. Jadi Elsa ini kalau misal dikasih jawaban A, dia belum puas, dia akan mengejar. Gitu. Bahkan sama saya pun juga begitu. Jadi waktu kita latihan tesis itu bukan latihan yang hanya sekedar latihan, tapi kita sama-sama sharing. Jadi Elsa ini bisa diajak sharing satu sama lain. Gitu. Bukan hanya tentang saya memberikan formula gitu ya, langsung menangkap, enggak, tapi ada feedback yang terasa antar kita waktu diskusi itu. Dan Elsa ini anaknya saya rasa selain gigi, rasa ingin tahunya tinggi, dan Elsa ini anaknya memang rajin. Begitu. Jadi ada tugas apa langsung dikerjakan, dan tugas ini langsung dikerjakan begitu. Jadi memang Elsa ini saya rasa memang pantas ya untuk berada di posisi sekarang ini, saya rasa memang pantas dia begitu. Kemudian sekarang ini baru lulus S2 ya. Misalnya nanti ke program doktor, apakah untuk penyerapan ilmunya atau katakanlah untuk dia qualified sebagai S3 nanti, apakah perlu pendampingan Anda lagi atau dia bisa sendiri atau gimana? Saya belum bisa memberikan jawaban pasti.
Tapi kalau memang dirasa itu sebetulnya pendampingan ini kan untuk mempercepat informasi saja, gitu loh. Jadi ketika Elsa selama S2 ini tidak ada pendampingan secara signifikan, hanya saja waktu ujian. Kenapa? Karena kan waktu ujian membutuhkan waktu yang cepat ya Pak ya, untuk dia menerima informasi maksudnya dosen ini apa, dia harus menjawab apa, secara cepat. Nah saya tuh di situ fungsinya. Jadi saya ini tidak betul-betul membantu, tapi saya hanya menjembatani saja agar proses itu, informasi itu berjalan dengan cepat, gitu. Jadi mungkin kalau saya bisa ini kan, pertama misalnya pertanyaan dari dosennya itu dalam bahasa biasa, oral, kemudian Anda terjemahkan ke bahasa dalam bahasa isyarat, kemudian balik lagi bahasa isyarat, kemudian Anda terangkan pakai bahasa oral gitu. Begini lebih tepatnya. Jadi kan dosen itu bicaranya mungkin menurut saya kan kurang jelas ya, pengujinya kan dalam bentuk oral bibirnya kurang jelas. Jadi seperti ngobrol pada kita pada umumnya aja. Nah di situ Elsa merasa mungkin menurut Elsa ada miss komunikasi yang kurang pas. Nah di situ saya bantukan dengan cara isyarat. Tapi ketika Elsa menjawabnya dominan pakai oral. Nah kalau orang yang tidak biasa dengan Elsa kan kurang jelas ya Elsa ini ngomong apa. Saya membantu dengan oralkan juga, begitu. Elsa gimana? Sudah terbiasa dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Evi? Bisa paham kalau saya pakai bahasa isyarat. Tapi kalau tadi yang saya ngomong kamu nggak paham ya? Nggak paham. Kemudian tanya lagi ke Elsa. Sejauh ini kesulitan apa misalnya yang ada ya, cara menghadapi orang tapi via penterjemah, tapi kok masih belum aja itu. Ada nggak hal-hal seperti itu? Atau sudah mulus semua gitu? 100%? Pernah ada hambatan. Misalnya? Biasanya oralnya orang-orang itu beda-beda. Ada yang ngomong cepet gitu kan, itu Elsa nggak paham. Terus pakai masker kan biasanya itu ngomong-ngomong pakai masker dia nggak tahu. Ya. Harus tahu kayak gerak bibir pronunciation-nya, gerak bibir ya. It's good. Kemudian nanti ini kan S2 ada pengujian katakanlah S2 ini ada ujian ya. Kemudian nanti katakanlah doktoral ada ujian juga. Apakah perlu lagi penterjemah atau bisa sendiri atau bagaimana? Ya butuh penerjemah, butuh penerjemah. Vita, ini apa yang Anda dapat dari pergaulan katakanlah dengan Mbak Elsa ini? Apa yang bisa disarikan untuk teman-teman yang atau keluarga yang punya anak dengan kebutuhan khusus seperti ini? Apa yang bisa disampaikan? Iya, sebetulnya anak-anak berkebutuhan khusus itu bukanlah hal yang harus disembunyikan ya. Karena kadang-kadang orang tua di Indonesia itu merasa malu karena anaknya ini berbeda. Padahal dari keperbedaan itu banyak berlian-berlian yang harus kita bongkar. Kalau kita mau untuk ikhlas, kita mau untuk ini anak saya begini, nggak apa-apa, kita bantu yang lain. Berlian-berlian itu ada sebetulnya. Namun orang tua kebanyakan tidak melihat berliannya, tapi melihat hambatannya saja. Nah, dari itu orang tua Indonesia ini seharusnya jangan terlalu mengkotak-kotakkan. Bukan hanya tentang berkebutuhan khusus. Kadang-kadang anaknya nggak berkebutuhan khusus normal, tapi tidak bisa belajar matematika nih misal, itu pun sudah langsung di-cut. Oh ini anak kurang pintar, oh ini anak yang kurang cakap begitu. Jadi memang mindset orang tuanya aja yang harus lebih bijak lagi. Karena anak-anak seperti ini itu bukanlah anak-anak yang harus disembunyikan, tapi anak-anak yang harus diekspos untuk memotivasi
yang lainnya. Padahal yang normal pun belum tentu bisa seperti Elsa. Begitu. Mbak Vita ini profesinya sekarang ini pengajar atau gimana? Ya, kebetulan saya ini profesi kerjanya memang di bidang berkebutuhan khusus, bukan hanya pengajar, tapi saya juga advokatnya teman-teman berkebutuhan khusus. Jadi saya di pemerintahan Surabaya Sidoarjo itu memperjuangkan hak-hak mereka. Jadi mulai dari anak-anak sampai mereka sudah usia produktif, saya berusaha untuk mendapatkan ruang-ruang untuk mereka bereksplorasi di situ. Jadi saya juga bekerja sama bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya untuk mereka diterima di sana. Gitu. Jadi fokus saya memang bukan untuk anak-anak saja, tapi untuk mereka-mereka yang sudah usia produktif. Karena kalau tidak begitu, mereka, saya rasa ya, karena kalau tidak ada orang yang bagian untuk mengarahkan mereka, saya rasa kurang informasinya. Jadi advokasi, tapi maksudnya bukan advokasi yang hukum kan, bukan? Bukan, advokasi yang lebih ke hak-hak mereka. Betul. Mungkin ini closing statement ya? Iya, closing statement. Closing statement, saya rasa semua anak itu spesial. Every child is special. It's unique. Yes, it's unique. Tanpa kita harus melihat ini keterbatasannya apa. Gitu. Karena setiap anak itu punya briliannya masing-masing. Dan sebagai orang tua, kita harus ada rasa untuk menemukan brilian itu di mana dan kapan harus dimunculkan itu. Profesor. Oh, profesor ya, oke. Dingin ya, you like dingin ya? Suka dingin ya, oke. HP. Menonton Ya. Banyak. Oh, oke. Dia senang ya, senang di luar ya. Lebih suka bercerita ya. Bercerita. Lebih senang bercerita ya. Oke. Menonton lebih suka. Oke, good. Oke, terima kasih. Congratulations, Elsa. Terima kasih. Terima kasih.